Untuk materi selanjutnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah, amma ba'd. Ulama ulama segenap pendidik di jajaran pendidikan Yayasan Pendidikan Sunan Ampel yang kami hormati, terima kasih atas kehadiran dan kesediaan dengan semua hadir dalam kegiatan diseminasi pembelajaran mendalam. Sebelumnya mohon maaf kalau suaranya tidak begitu terdengar enak nih, kayak kalau enak ya, karena ini kalau insya Allah pasti ganjar sakit. Coba mohon maaf, mohon bantuan semuanya berdiri Bu, dari tadi kita sudah duduk dan sudah. Mohon saya kita tambah-tambah dulu untuk penyegaran dan banten tegang. Dari tadi saya juga tegang Bu, oke? Coba. Briefingnya yang paling sederhana dan paling mudah tapi menggunakan nota-nota yang ada di daerah. Ya, coba. Coba. Kita nyanyi 1 tambah 1 kita nyanyi ya. Tangannya sesuai dengan. Oke. Sugi bisa minta bantuan yang memberikan jam. Boleh dengan suara Bapak Ibu. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Naik dong. Ya, terima kasih Ibu-ibu. Saya malah tak katek dong tadi. Terima kasih tersuntik juga ya. Semoga sudah tidak ngantuk meskipun ini daharannya belum disiapkan. Bapak Ibu yang berbahagia, izin menyampaikan ya, sebelum kita ke PM. Ini kan tadi acaranya sosialisasi pembelajaran mendalam. Ya. Yang dalam apanya? Sedalam apa saya? Dalam lautan. Ya, sebelum ke sana Bapak Ibu, mohon sewu. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bantuan relawan nih. Nanti saya minta tunjuk. Ibu-ibu untuk menjawab setidaknya 3 dari 7 soal ini, monggo. Yang pertama, pengganjenengan Bapak Ibu, kemampuan yang jenengan miliki itu bisa berubah apa tidak? Bisa? Sangat setuju apa setuju saja? Oke. Kemudian soal kedua, tidak peduli seberapa tingkat kemampuan Anda saat ini, Anda bisa mengubahnya walaupun sedikit. Sepakat apa tidak dengan ini? Oke. Yang ketiga, Anda akan selalu dapat mengubah kemampuan Anda. Sepakat dengan hal ini? Yowes, mari gak sih tak terang nih. Wong ternyata ciri ini sudah cukup mewakili materi yang akan saya sampaikan. Saya cukupkan kalau begitu? Ya, Bapak Ibu. Ya, jadi begini ya. Tadi kenapa saya tanyakan itu? Karena ini nanti erat kaitannya sebelum kita melangkah ke profil lulusan dan seterusnya. Kita itu sebetulnya perlu tahu dulu tentang mindset. Betul gitu, cara bacanya Bu Sifat. Rumah satu tulisannya yo mindset. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, konsep pembelajaran mendalam itu pendekatan saja. Jadi kayak di tahun Pulau Cilik biyen niku ada CBSA nggih, cara belajar siswa aktif di guru-gurunya. Sekarang itu kita di
ada kebijakan salah satu pendekatan pembelajaran itu namanya pembelajaran mendalam. Kurikulumnya tetap kurikulum merdeka. Kemudian apa ini dibutuhkan untuk siswa kita? Karena apa ya dirasa-rasanya loh awalnya dimulangit biaya sampai saiki kurikulum piye ya kadang ya sebagian dari kita mungkin paham betul, tapi sebagian ya seperti yang lalu-lalu kan gitu ya Bu-ibu. Nah, ternyata seperti itu. Satu hal yang perlu kita catat, konsep pembelajaran mendalam itu sebetulnya sudah dari dulu diajarkan oleh ulama-ulama kita. Di antaranya dengan pasti pernah mendengar istilah al-ilmu fis-sudur tafis syukur. Ilmu itu ada di hati, ada di jiwa, tidak hanya sekadar dalam lembaran-lembaran tulisan. Pernah dengar itu? Pernah ya? Baru merendah Bu ini ya. Bapak Ibu yang kami hormati, kita ke materi pertama ya. Yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah konsep pola pikir bertumbuh. Jadi hari ini kita akan belajar ada dua istilah Bu, ada PPB dan ada nanti PPT. Kalau ini pola pikir bertumbuh. Kita akan kesulitan menggiring siswa-siswi kita untuk belajar mendalam atau untuk melaksanakan pendekatan pembelajaran mendalam kalau pola pikir kita dan murid-murid kita itu stagnan atau berhenti di tempat. Sudah pernah dengar istilah pola pikir bertumbuh sebelum ini Bu-ibu, Bapak-bapak? Belum. Dibaca sendiri ya Bapak Ibu. Ini jenengan bisa sepakat atau tidak. Kadang-kala kita melakukan sesuatu itu karena didasari pemikiran kita dulu. Iya Pak enggak? Iya, jenengan kecuali lek wong digawe ya, misalnya tidak punya niat mau ke kandangan, ujug-ujug teko kandangan. Tapi kadang-kala kita sampai kandangan karena kita punya niat belanja, misalnya itu lahir dari pemikiran kita. Ya, jadi lek di sini Bu, pola pikir itu akan menentukan tindakan, dan tindakan ini akan mengarahkan kepada hasil yang diharapkan. Ya meskipun ini kemudian kalau kita kaji, kalau kita telah ada di sisi tauhidnya, ya jelas bukan segalanya ya, karena nanti akibatnya akan menafikan takdir dan seterusnya. Tapi yang paling pokok secara umum, karena ini kita bahasannya adalah bahasan teori, teorinya secara umum seperti ini. Bisa dipahami ya? Kalau disebut Pak Mat atau Pak Sinten, Pak Jamil sampai muni pola pikir adalah segalanya ya, tahu kita nanti balik ibu ya. Yang selanjutnya ini Bapak Ibu, pola pikir adalah mindset atau fondasi dari keterampilan. Pola pikir adalah cara melihat dan cara berpikir saat menghadapi masalah. Kemudian pola pikir juga berfungsi memperluas cara seseorang dalam melihat dan berpikir. Iya, ini keterangan itu. Bisa dipahami apa tidak dari narasi ini? Kadang begini ya, untuk satu persoalan yang sama, kasusnya ibu-ibu misalnya pada gak duit, misalnya gak duit, ya, terus butuh tuku beras, misalnya gitu ya. Sing situ karena dia pola pikirnya mandek, ya wes isone nangis gulung-gulung, ya. Tapi yang satu mungkin dua pemikiran, piye caranya untuk beras, utang lah. Konsep deh, akhirnya gini. Ketika kita berpikir bahwa persoalan ini tidak akan terselesaikan, maka dilalah tersari Gusti Allah ya kita sama sekali tidak punya tenaga dan tidak punya kegiatan yang bisa mengarah kepada penyelesaian masalah. Tapi kalau dia berpikir itu mesti enak jalani, insya Allah juga tetap akan Allah berikan jalan. Tapi itu juga dilatih Bapak Ibu ya.
Kalau kayak ya bisa ngomong, tapi saya juga seringkali dihadapkan pada persoalan saya akhirnya belum ya Bu N ya. Tadi sesi curhat. Selanjutnya, mengapa manusia berbeda-beda? Jelas kan? Karena Allah sengaja ciptakan itu betul. Okay? Terus kenapa pola pikir manusia juga berbeda-beda? Tentu karena perbedaan pengetahuan yang mereka terima. Ini yang tadi sempat disinggung Bapak Kepala Sekolah di awal. Ada growth mindset dan ada fixed mindset. Jadi ada pola pikir bertumbuh yang ditandai dengan kepalanya ada tumbuhan hijaunya itu loh Bapak Ibu. Dan kemudian ada pola pikir berhenti. Pokoknya LS ini ya sebenarnya apa-apa. Makanya ada gambar kuncinya. Jenengan kalau metani jenengan yang Mbak, kira-kira jenengan ada di tipe yang mana Bapak Ibu? Lihat moodnya. Lihat moodnya, oke, dan lihat seberapa banyak lembar-lembar merahnya ya kan ya. Sepakat. Saya kesini dulu nanti kita bisa koreksi Bapak Ibu sejauh mana kita ada di atau di mana posisi kita. Di sini ada PPT dan ada PPD. Kalau ada tantangan, jangan cenderung menghindar apa menerima. Tidak usah dijawab di batin. Baik, menghindar berarti kita makhluk purba karena punya pola pikir ketat, gitu ya. Kemudian selanjutnya saat kita menerima tantangan atau masalah, apakah jenengan memilih menyerah atau bertahan? Bertahan deh. Karena pernah deh, ini mungkin jauh dari sini sih bahasanya Musba itu pernah menceritakan tentang salah seorang ulama yang ditanya oleh seseorang yang sudah sangat putus asa karena dia menghadapi banyak masalah dalam hidupnya. Kemudian ada ulama yang menyarankan agar dia healingnya ke pemakaman. Pernah tahu itu kan? Kenapa? Karena di makam itu semua orang yang sudah dikubur pasti punya satu tujuan, yaitu ingin hidup kembali. Seberat apapun persoalan kita, ternyata nikmat yang kita terima adalah nikmat yang sangat diiri oleh penduduk atau oleh ahli kubur. Kok jadi ngomongin kuburan, lanjut ke sini. Kemudian ini untuk yang selanjutnya, pola pikir tetap ketika ada tantangan karena dia merasa ini tidak penting, kadang tidak dimanfaatkan peluang itu dengan baik. Ada orang yang saat menerima tantangan dia menganggapnya ini hal-hal yang menyita waktunya, tapi untuk sebagian orang ini dianggap peluang agar dia bisa lebih berkembang dan lebih baik. Kemudian ini Bu, sejujurnya saat jenengan dikritik bagaimana rasa hati jenengan? Tergantung caranya yang kritik, boleh. Ada yang lain? Tergantung orangnya. Orangnya yang kritik atau namanya? Ini nih Bapak Ibu. Oh, ya manusiawi sih, tapi kita hari ini sudah belajar tentang pola pikir bertumbuh Bapak Ibu. Kalau kita menerima kritikan, kemudian kita melihatnya sebagai serangan, misalnya aku dibedingi, misalnya saya tidak layak untuk ini, misalnya, terus hati kita hancur berkeping-keping, misalnya kita anggap kritik ini sebagai serangan, maka itu artinya pola pikir kita tetap. Kalau kita mau pola pikir bertumbuh, kita anggap kritikan itu sebagai informasi. Artinya, oh berarti aku kurang deh ngomong. Tapi ya jangan menganggap, kenapa ya? Kritikan itu jangan ditelan mentah-mentah Bapak Ibu. Ingat itu kita anggap sebagai informasi yang lebih berguna untuk kebaikan kita. Jawab kritikan dengan kerja yang menghasilkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Oke? Mungkin itu, dan selanjutnya ya, jangan ada pertanyaan ya Bapak Ibu ya.
Sekarang kita ke pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Bapak Ibu coba jenengan pegang dadanya boleh, pegang ini kepalanya boleh. Jenengan dengarkan suara hati. Hati itu di mana? Masa di kepala? Coba Bapak Ibu. Semula kita kan rata-rata terjebak dalam pola pikir tetap, Oke. Kemudian coba jangan khawatir kalau besok uang jajan anaknya tidak cukup bumi. Besok mantune gak bener gak jenengan misalnya. Atau besok arek-arek lek diulang sekolah ngantuk kabeh misalnya. Kenali itu Bapak Ibu nggih. Cirinya begini, pola pikir tetap itu kalau jenengan terlalu khawatir ketika ada tantangan dan kesulitan, khawatir tidak ada jalan keluar. Tapi ini sebetulnya saya banget dan saya masih berproses ke arah perbaikan. Mohon doanya nggih. Jadi uripe dipenuhi kekhawatiran nggih. Nah, lek jenengan paham bahwa kejadian ini memang mengkhawatirkan. Selanjutnya jenengan langsung harus percaya bahwa kita punya pilihan. Artinya pilihan menganggap kesulitan ini akan berlalu dengan sendirinya atau kita memilih menyelesaikannya dengan elegan. Setelah itu, setelah kita sadar kita punya pilihan, silakan kembali lagi bicara dengan hati kita, bicara dengan semangat kita, tapi dengan suara PBB-nya. Apa itu? Optimisme dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Artinya kita tetap harus bisa Bapak Ibu membedakan mana suara kekhawatiran dan mana suara optimisme. Insya Allah setiap persoalan dan di konsep ini sebetulnya Islam jauh lebih maju karena bahkan dalam 2 ayat yang berurutan Allah berfirman inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dan kedua kalimat ini diawali dengan inna yang secara struktur kebahasaan Arab nanti bisa tanya Pak Jamil. Karena apa harus inna dan seterusnya ada taukidnya di situ Coba Bapak Ibu silakan disimak. Ini perbandingan 2 pola pikir Kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Sepakat dengan ini? Jangan sepakat ya. Kenapa suara itu harus diganti? Kalau saya gagal berarti saya harus mencoba lagi. Masih ingat yang menemukan bola lampu pertama kali? Thomas ya? Alpha Edison. Dia melakukan penelitiannya tidak cuma 1 sampai 100 kali, tapi ada yang mengatakannya sampai sangat banyak. Dia tidak bilang bahwa dia gagal, tapi dia bilang bahwa dia menemukan cara-cara yang membuat lampu ini tidak menyala. Jadi tetap enjoy lawan Bapak Ibu Kemudian yang selanjutnya, misalnya jenengan diberi tugas yang jenengan belum pernah melakukan, jenengan akan berpikir, maaf saya tidak bisa, saya khawatir gagal, seperti itu atau tidak? Ya, pernah seperti itu. Pernah seperti itu. Ternyata itu ciri dan suara pola pikir tetap. Harusnya itu adalah peluang untuk belajar. Dan dalam belajar tidak ada yang salah Bapak Ibu. Yang salah itu yang di neraka, ya. Selanjutnya, kesalahan menunjukkan kelemahan saya sehingga harus dihindari demi menjaga nama baik. Pernah di posisi seperti itu Bapak Ibu? Pernah. Tapi ternyata itu sesuatu yang harus kita minimalisir. Sudah tidak boleh lagi kita berpikir begitu. Harusnya bagaimana? Kesalahan adalah proses belajar. Selama itu bukan dosa. Paham sampai di sini? Oke. Kemudian ini, saya hanya bagus dalam bidang tertentu dan tidak untuk bidang lainnya. Ternyata ini juga tidak benar Bapak Ibu. Artinya tidak benar untuk seorang pola pikir tetap belum mengarah kepada pola pikir bertumbuh. Harusnya bagaimana? Harusnya saya bisa belajar apapun meskipun tentu hasilnya tidak sebaik
yang memang jadi bakat dan minat kita nih, biasanya seperti itu. Selanjutnya, kecerdasan dan kemampuan adalah segalanya yang akan menjadi faktor yang menentukan sukses dan tidaknya seseorang. Sepakat dengan itu? Tidak. Kenapa? Karena mereka bukan faktor kunci, bukan faktor penentu. Yang paling banyak berperan adalah belajar dan berusaha. Dikasih akal sama Allah, kalau nggak mau belajar dan berusaha juga tetap tidak akan mendapatkan hasil yang diinginkan. Coba sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Artinya setiap kita itu oleh Allah diberi peluang, diberi akal pikiran sebagai anugerah yang terbesar untuk bisa memilah dan memilih mana yang membuat kita akan semakin tumbuh atau mati perlahan-lahan gitu. Mati perlahan-lahan, ya di kalimatnya saya kurang lebih begitu. Pun sampai di sini ada yang ditanyakan atau cukup? Bapak Ibu, nanti kalau jenengan sudah terbiasa dengan pola pikir ini, kita bisa mengintervensi anak-anak. Seringkali kan anak-anak kalau diajar gak bisa gitu kan ya. Terus kemudian mereka punya alasan A sampai Z, Bapak Ibu kemudian ya gak ini dan seterusnya. Ternyata kalau kita punya pemikiran PBB tadi, kita bisa arahkan anak-anak agar mereka bisa mengikuti pola pikir berbeda. Artinya mereka jangan sampai takut mencoba hal-hal baru. Paham sampai di sini? Mula sudah dicekkan? Mungkin itu dulu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sebentar, ini yang paling akhir semoga ya. Jadi terkait pola pikir kita yang dari PPT ke PPB itu kita harus ajarkan kepada diri kita sendiri dulu, kemudian bisa kepada siswa-siswi kita, kepada orang tua mereka. Kadang kan kita melihat anaknya cukup berpotensi, tapi kalau orang tuanya mosok, ibu sakit dan seterusnya. Itu menjadi tugas kita sebagai pendidik untuk mengembangkan kemampuan anak-anak didik kita dan utamanya kemampuan kita sendiri dulu, sehingga kita bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat dan mampu menjadi guru yang selalu berpikir bertumbuh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.